mengetahui apa sih itu mahrul mithil. Yang pertama, mahrul mithil adalah bagaimana kadar mahar untuk seorang perempuan. Jadi banyak case di dalam pernikahan, seorang suami tidak wajib untuk membayar tidak membayar mahrul musamma. Karena menyebutkan mahar di dalam akad itu hukumnya sunnah. Jadi saya sebagai wali tidak wajib untuk menyebutkan mahar. Kalau maharnya tidak disebutkan, maka zauj wajib untuk membayar mahrul mithil. Apa itu mahrul mithil? Mahar selayaknya untuk perempuan ini. Lah bagaimana cara kita menentukan mahar layak itu? Oke, sekarang saya mempunyai saudara namanya Siti. Saya nikahkan kepada Fauzul dengan mahrul mithil. Berapa mahar mithilnya Siti ini? Berapa? Bagaimana cara Anda menghitungnya? 1.000. Saya tidak ada masalah. Bas jelaskan kepada saya bagaimana cara Anda menghitung maharnya Siti. Kenapa kok 1.000? Kenapa kok tidak 2.000? Kenapa kok tidak 4.000? Tanpa Anda menyebutkan dobit untuk menentukan satu angka daripada ribuan angka, itu namanya terjihun bi ghairi murajjih. Harus ada dobit. Bagaimana dobitnya? Iqra al-anusat. Sila. Fi bayani mahrul mithil. Mahrul mithil ma yurghabu bihi fi mithliha. Ayo, apa itu mahrul mithil? Mahrul mithil adalah sesuatu yang yurghabu bihi fi mithliha, yakni sesuatu yang diinginkan dengannya pada perempuan yang sepertinya. Maknanya kalau Siti ini dibandingkan dengan benda ini, Anda nak. Maknanya memang benda ini adalah sesuatu yang biasanya diinginkan untuk menikahi perempuan semisal Siti, yakni harga yang normal untuk Siti. Loh, macam mana Habib? Loh, memang Anda ini jangan terlampau apa ya? Pernikahan itu jual beli. Cuma ada unsur ibadah. Anda membeli hak untuk menjima si istri ini, untuk menjima si istri. Jadi memang ada jual beli. Dan harga untuk berjima itu berbeda-beda antara perempuan dan perempuan yang lain. Karena perempuan itu tak sama. Ada perempuan yang cantik, ada perempuan yang tak cantik, ada yang perempuan kaya, ada yang tak kaya, ada yang educated, ada yang tak educated. Loh, itu kan berbeda kan harganya kan. Sekarang untuk Siti ini, apa harga yang layak untuk dia? Itu namanya mahrul mithil. Ma yurghabu bihi, ma yurghabu bidzalika ma ay bidzalikal mahar fi mithliha, fi mithli Siti. Bukan Siti, tapi orang yang semacam Siti. Ayo. Wa ruknuhul a'dham nasabun. Dan rukun yang paling tinggi untuk menentukan mahrul mithil, poin utama nasab. Keluarga mana dia? Keluarga mana? Jadi, Anda nak menikah di Malaysia, apa keluarga yang terkenal di Malaysia? Tak ada keluarga yang khas gitu di Indonesia. Ada namanya Nasution, ada yang namanya Senrus. Keluarga Senrus. Siti Senrus. Anda nak menikahi Siti Senrus. Mahar mithilnya Anda tengok kepada siapa nasabnya Siti Senrus ini. Anda tengok orang-orang yang nasabnya ke Senrus ini. Kakaknya, makciknya ketika menikah maharnya berapa? Keluarga Senrus ini. Oh, keluarga Senrus standarnya 10.000 ringgit. Hadza huwa ruknul adzam. Nasab. Anda kena tengok nasabnya. Maknanya perempuan-perempuan yang nasabnya sama dengan dia fayura'a aqrabu man yunsabu ila man tunsabu ilaihi. Dibilang, maka Anda tengok, Anda memperhatikan orang yang paling dekat yang dinisbatkan kepadanya. Yakni Siti bin siapa? Siti binti Ahmad bin Soleh Senrus. Orang-orang yang sudah menikah yang paling dekat dengan nasabnya Siti siapa? Oh, ada makciknya. Makciknya itu binti Soleh Senrus. Makciknya ketika menikah berapa maharnya? Kenapa? Karena makciknya nasabnya paling dekat kepada Siti ini. Oh, tidak ada yang lebih dekat. Kakaknya.
Kalau makciknya kepada atuknya, kakaknya kepada ayahnya langsung. Aywa. Kalau kepada ayahnya berapa maharnya, kakaknya itu berapa? Oh, kakaknya kira-kira 10.000 ringgit. Sudah 10.000 ringgit. Walaupun kakaknya sudah mati, tidak ada masalah. Ketika dia menikah, berapa maharnya? Aywa. Wa aqrabuhunna ukhtun li abawaini tsumma li ab, dan yang paling dekat tengok kakaknya yang satu, yang kandung, satu ayah satu ibu, ketika menikah berapa maharnya. Kemudian kakaknya satu ayah, kemudian banatu anak daripada abangnya, keponakannya dia daripada abangnya. Kenapa? Karena dia kan kalau keponakannya kan binti abangnya, binti ayahnya kan, masih di dalam nasab kan, masih satu nasab dengan si Siti ini. Kemudian amat satu nasab tapi bertemunya di atuk, kadzalik. Fa in fukida nisaul asobat, maknanya bukan fukida, bukan matu, bukan. Fa in fukida maknanya dia tidak mempunyai perempuan-perempuan yang satu nasab dengannya. Dia satu-satunya, dia cakapnya sebatang kara cakapnya. Dia sebatang kara, tak punya makcik, tak punya kakak. Lah dia lahir macam mana, dari batu, ya Allah, dari batu. Tak tahu dia. Yang penting kita tidak mengetahui, dia tidak ada sama sekali perempuan yang satu nasab dengannya. Tapi ada perempuan-perempuan yang tidak satu nasab dengannya, tapi masih kerabatnya dia. Macam mana itu? Saudara-saudara dari emaknya, kholatnya, makcik daripada emak. Makcik daripada emak tidak senasab dengannya. Kalau yang satu nasab dengannya tidak ada, maka tengok apa kerabatnya yang tidak satu nasab, tapi masih ada hubungan kerabat. Dibilang kalau tidak ada nisaul asobat, atau ada tapi nisaul asobatnya tidak menikah, atau sudah menikah tapi tidak diketahui maharnya berapa, tidak ada yang ingat maharnya berapa. Oh, apa dulu mah tak tahu lah, dulu masih masa perang kita tak tahu mahar apa, janji menikah aja. Fa arhamun kajadatin wahalat, maka arham, kerabat yang bukan satu nasab, seperti jadat ini nenek daripada ibu biasanya. Loh, nenek daripada ibu, nenek daripada ayah, nasabnya mana? Ibu daripada ibu anta, apakah nasabnya sama dengan nasab anta? Tidak, berbeza. Itu belah-belah ibu sana. Ibunya ayah anta, apa nasabnya sama dengan ayah anta? Tidak. Ibu ayah anta nasabnya ke ayahnya dia, bukan ke ayahnya ayah anta. Waholat, makcik daripada ibu, kan nasabnya kan beda dengan anta kan, beda dengan Siti. Emaknya Siti nasabnya bukan ke Siti, Siti ikut bapaknya. Apalagi makciknya Siti daripada emaknya, tidak ada kena mengena itu. Ayo, wa yu'ta baru sinun wa aklun, dan juga dianggap di dalam apa itu namanya, mahrul mithil itu sinun. Apa itu sinun? Umur. Iya, jelas umur. Yang muda tak macam yang tua. Sudah umur 40, belaga pula. Betul apa tidak? Perempuan dah umur 40, dah nak menikah dah susah. Apa nak punya anak dah susah. Nak mahar mithilnya nak 500.000. Dah futur, sudah breakfast. Sudah breakfast anta. Ada sinnya. Orang yang masih kecil berbeza. Yang masih kecil umur 18 tahun, 20 tahun, kesempatan nak punya anak masih besar. Sinun wa aklun, maknya zakak, pandai. Tak tahu. Saya tengok di akhir-akhir ini tuh di Indonesia itu sedang viral perempuan-perempuan yang lembab, yang slow. Dibilang perempuan yang slow ini cute apa? Awal-awalnya cute, engkau menikah pening kau dengan dia. Wayasarun kaya, ada perempuan kaya kan, CEO. Wabakaroh masih apa? Dara. Thuyubah apa itu dah janda. Wa makhtalafa bihi gorodun, yang ikhtalaf bihi gorodun, ya, ada perbedaan keinginan. Bila-bila ada yang boleh masak, pandai masak, tak pandai masak. Yang penting itu standar dulu, hukumnya apa namanya, nasabnya dulu. Perempuan daripada Sunrise 10.000 ringgit. Oke. Tapi dia pandai, ya tambah 1.000, 11.000. Dia cantik, tambah lagi 1.000.
Dia janda, kurangi lagi 1.000. Macam tuh. Dia dah tua dah. Oh, banyak tuh. 50%. Fa in ikhtassat bi fadlin au naqsin zida au nuqisa la ikun bihal. Kalau seumpamanya perempuan ini ada keistimewaan dan ada kekurangan, setelah tengok standarnya 10.000 itu imma ditambah ya imma dikurangi. Tapi tolak ukurnya pertama adalah apa? Nasab tadi itu. 10.000. Dia pandai masak, tambah 2.000. Dia cantik, tambah berapa? Tambah 10.000, 22.000 cantik nih. Dah tua dah. Kurangi berapa? 1.000. Jadi 21.000. Janda. Kurangi berapa? 5, maknanya 16.000. Dah. Yang wajib Anda bayar berapa? 16.000. Oh, tapi ini dia pandai komputer. Itu kebaikan atau keburukan? Kurangi berapa? Laisa gharat. Apa? Laisa gharat. Laisa gharat. Oke, laisa gharat. Ditambahi apa tak? Tak. Oke, tetap style nambah. Oh, engkau pandai komputer. Tak kisahlah, tetap 16.000 engkau berhak. Pandai menjahit. Oke, tambah 1.000. Tambah 1.000, 17.000. Semacam itu. Ini bagaimana Anda menetapkan mahrul mithil. Aiwa. Kaya. Kaya. 16.000 dia kaya tau. Tambah berapa? Zida au nuqisa la ikun bihal. Kena layak. Kalau dia kaya, dia ada kerja tau. Ayo, tambah berapa? 10.000. Oh, 26.000. Dia ada PhD. Tambah 4 lagi. Tambah 4, 30.000 mau kena bayar. Ada bagaimana cara menentukan mahrul mithil. Walau pandai menari. Ayo. Bonus lagi. Bonus. salsa tak tahu lah. Apa namanya? Zida au nuqisa la ikun bihal. Ayo. Saya rasa biasa kan di Malaysia, saya tengok ada video. Oh, saya ada degree. Saya kena tambah sikit lah. Oh, saya ada master, kena tambah. Zida au nuqisa la ikun bihal. Setiap setiap negara berbeza-beza. Halnya macam mana? Saya gemuk. Oh, di beberapa tempat sebelum menikah kena gemuk. Tak boleh kurus, karena kurus untuk anjing. Tak ada dagingnya, tulang-tulang itu untuk anjing katanya. Mereka cakap semacam itu. Loh, kita orang-orang Nusantara suka yang sikit-sikit kurus, tak suka yang gemuk-gemuk. Di Afrika sebelum menikah kena gemuk dulu. Nah, macam mana? Bisa-bisa kan? Bisa-bisa. Ayo. Walau samahat wahidatun lam tajib muwafaqatuha. Oh, kakaknya ada yang samahat, ada yang udahlah nikahi aku takyah dengan mahar. Dia mahnya 10.000, tapi dia hanya minta 3.000. Sekarang adiknya Siti nak menikah, apakah dia nak mengikuti kakaknya 3.000 juga? Tidak wajib, karena standarnya berapa? 10.000. Kakaknya dah cinta dengan Muhsin, hanya minta berapa? 3.000, yaitu urusan kakaknya, bukan urusan dia. Ayo. Walau khofatna lil asyirah faqat tupira, yakni kalau Sunrise menikah dengan Sunrise maharnya 1.000, dengan luar keluarga 10.000, tupir. Maknanya kalau yang melamar Siti daripada keluarga Sunrise juga 1.000 saja. Yang melamar daripada keluarga bin Zulkifli mahal, ya kena mahal. Tupir, tidak ada masalah. Di Tarim itu macam-macam itu. Kalau yang Bafadol dengan Bafadol, maharnya murah. Bafadol dengan keluarga yang lain, mungkin maharnya lebih mahal. Tupir, maknanya dibedakan antara yang melamar daripada keluarga ataupun bukan. Ayo. Wa fi wat'i nikahin fasidin alas mafi. Iya nih, saya rasa setelah itu sudah bukan masalah mahrul mithil lagi, itu masalah. Yang penting inilah cara bagaimana Anda menentukan mahrul mithil. Wallahu a'lam. Jayid, alaan kita masuk di bab yang selanjutnya, yaitu masalah
Tahu apa sih itu mahrul mithil? Yang pertama, mahrul mithil adalah bagaimana kadar mahar untuk seorang perempuan. Jadi banyak kes di dalam pernikahan, seorang suami tidak wajib untuk membayar tidak membayar mahrul musamma. Karena menyebutkan mahar di dalam akad itu hukumnya sunnah. Jadi saya sebagai wali tidak wajib untuk menyebutkan mahar. Kalau maharnya tidak disebutkan, maka maka zauj wajib untuk membayar mahrul mithil. Apa itu mahrul mithil? Mahar selayaknya untuk perempuan ini. Lah bagaimana cara kita menentukan mahar layak itu? Oke, sekarang saya mempunyai saudara namanya Siti. Saya nikahkan kepada Fauzul dengan mahrul mithil. Berapa mahar mithilnya Siti ini? Berapa? Bagaimana cara Anda menghitungnya? 1.000. Saya tidak ada masalah. Bas jelaskan kepada saya bagaimana cara Anda menghitung maharnya Siti. Kenapa kok 1.000? Kenapa kok tidak 2.000? Kenapa kok tidak 4.000? Tanpa Anda menyebutkan dobit untuk menentukan satu angka daripada ribuan angka, itu namanya terjihun bi ghairi murajjih. Harus ada dobit. Bagaimana dobitnya? Iqra al-anusat. Sila. Fi bayani mahril mithil. Mahrul mithil ma yurghabu bihi fi mithliha. Ayo, apa itu mahrul mithil? Mahrul mithil adalah sesuatu yang yurghabu bihi fi mithliha, yakni sesuatu yang diinginkan dengannya pada perempuan yang sepertinya. Maknanya kalau Siti ini dibandingkan dengan benda ini, Anda nak. Maknanya memang benda ini adalah sesuatu yang biasanya diinginkan untuk menikahi perempuan semisal Siti, yakni harga yang normal untuk Siti. Loh, macam mana Habib? Loh, memang Anda ini jangan terlampau apa ya? Pernikahan itu jual beli. Cuma ada unsur ibadah. Anda membeli hak untuk menjima si istri ini, untuk menjima si istri. Jadi memang ada jual beli. Dan harga untuk berjima itu berbeda-beda antara perempuan dan perempuan yang lain. Karena perempuan itu tak sama. Ada perempuan yang cantik, ada perempuan yang tak cantik, ada yang perempuan kaya, ada yang tak kaya, ada yang educated, ada yang tak educated. Loh, itu kan berbeda kan harganya kan. Sekarang untuk Siti ini, apa harga yang layak untuk dia? Itu namanya mahrul mithil. Ma yurghabu bihi, ma yurghabu bidzalika ma ay bidzalikal mahar fi mithliha fi mithli Siti. Bukan Siti, tapi orang yang semacam Siti. Ayo. Wa ruknuhul a'dham nasabun. Dan rukun yang paling tinggi untuk menentukan mahrul mithil, poin utama nasab. Keluarga mana dia? Keluarga mana? Jadi, Anda nak menikah di Malaysia, apa keluarga yang terkenal di Malaysia? Tak ada keluarga yang khas gitu di Indonesia. Ada namanya Nasution, ada yang namanya Senrus. Keluarga Senrus. Siti Senrus. Anda nak menikahi Siti Senrus. Mahar mithilnya Anda tengok. Wangi berapa? Laisa gharat. Apa? Laisa gharat. Laisa gharat. Oke, laisa gharat. Ditambahi apa tak? Tak. Tak, oke, tetap style number. Oh, engkau pandai komputer. Tak kisahlah, tetap 16.000 engkau berhak. Pandai menjahit. Oke, tambah 1.000. Tambah 1.000, 17.000. Semacam itu. Ini bagaimana Anda menetapkan mahrul mithil. Aywa. Kaya. Kaya. 16.000 dia kaya tau. Tambah berapa? Zida au nukisa la ikun bihal. Kena layak. Kalau dia kaya, dia ada kerja tau. Ayo, tambah berapa? 10.000. Oh, 26.000. Dia ada PhD. Tambah 4 lagi. Tambah 4, 30.000 mau kena bayar. Ada bagaimana cara menentukan mahrul mithil. Walau pandai menari. Ayo. Bonus lagi. Bonus.
salsa tak tahu lah. Lah apa namanya? Zida au nukisa la ikun bihal. Wah. Saya rasa biasa kan di Malaysia, saya tengok ada video. Saya ada degree, saya kena tambah sikit lah. Saya ada master, kena tambah. Zida au nukisa la ikun bihal. Setiap setiap negara berbeza-beza. Halnya macam mana? Saya gemuk. Oh, di beberapa tempat sebelum menikah kena gemuk. Tak boleh kurus, karena kurus untuk anjing. Tak ada dagingnya, tulang-tulang itu untuk anjing katanya. Mereka cakap semacam itu. Loh, kita orang-orang Nusantara suka yang sikit-sikit kurus, tak suka yang gemuk-gemuk. Di Afrika sebelum menikah kena gemuk dulu. Nah, macam mana? Bisa-bisa kan? Bisa-bisa. Ayo. Walau samahat wahidatun lam tajib muwafaqatuha. Oh, kakaknya ada yang samahat, ada yang udahlah nikahi aku tak yah dengan mahar. Dia maharnya 10.000, tapi dia hanya minta 3.000. Sekarang adiknya Siti nak menikah, apakah dia nak mengikuti kakaknya 3.000 juga? Tidak wajib, karena standarnya berapa? 10.000. Kakaknya dah cinta dengan Muhsin, hanya minta berapa? 3.000, yaitu urusan kakaknya, bukan urusan dia. Ayo. Walau khofatna lil asyirah faqat utubira, yakni kalau Sunrise menikah dengan Sunrise maharnya 1.000, dengan luar keluarga 10.000 utubir. Maknanya kalau yang melamar Siti daripada keluarga Sunrise juga 1.000 saja. Yang melamar daripada keluarga bin Zulkifli mahal, ya kena mahal. Utubir, tidak ada masalah. Di Tarim itu macam-macam itu. Kalau yang Bafadol dengan Bafadol maharnya murah. Bafadol dengan keluarga yang lain mungkin maharnya lebih mahal. Utubir, maknanya dibedakan antara yang melamar daripada keluarga ataupun bukan. Ayo. Wa fi wat'i nikahin fasidin alas mafi nih, saya rasa setelah itu sudah bukan masalah mahrul mithil lagi, itu masalah. Yang penting inilah cara bagaimana Anda menentukan mahrul mithil. Wallahu a'lam. Jayyid, al-an kita masuk di